Ya memang aku kecapean aja, tapi nggak ada masalah. Memang kondisinya sih sebenarnya aku lagi ngedrop masalah itu. Cuman kemarin itu oral. Mungkin sampai insecure nggak bisa keluar rumah berapa hari kayak gitu juga masih mungkin nantinya bisa dikasih lihat perbedaan before sama afternya itu kayak gimana? sebenarnya aku ada beberapa kali keluar rumah ya. Maksudnya kalau dibilang ya aku drop gitu, tapi aku ada keluar rumah tapi ya aku tutupin gitu. Jadi nggak juga karena ketemu dokter Reza ini makanya aku nggak ya, awal-awal ya of course lah seperti depresi ya, tapi akhirnya ya karena aku mencoba positive thinking, dokter Reza juga sangat menenangkan gitu, jadi ya akhirnya bisa berjalan dengan baik gitu, karena itu proses kan, namanya penyembuhan itu proses gitu. Gimana terjawab? Ada before afternya masih mau nyoba mungkin dulu seperti apa dan Ada gitu. nanti kita Ya, nanti Ada sih tapi nggak pakai hijab, gimana ya? nanti edit dulu kali ya. Iya, nanti dulu ya. Nanti ya. Kalau mungkin Oke. karena yang dermatitis periodontal kemarin sempat ada alamin kerugian, guys. Mungkin ada beberapa proyek yang nggak jalan karena Memang ada proyek-proyek kayak kemarin kan aku ya sejujurnya kemarin kan aku memang diundang di sebuah acara kan, ya itulah Pak. Nah kemudian di situ juga aku sebenarnya kondisinya juga lagi ya kadang-kadang mood perempuan itu kan turun naik ya, terus kemudian di situ aku juga capek apa segala macam. Lalu kan mungkin beberapa teman media tahulah kondisinya kemarin aku sempat drop habis melakukan itu acara itu gitu ya. Tapi ya makanya aku juga pada saat teman-teman media hadir di situ aku juga nggak bisa ngomong apa-apa, makanya lalu kita melakukan press con seperti ini supaya juga menjelaskan untuk para pihak media atau para netizen yang pengen tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Berarti memang kondisi saat itu lagi mental lagi drop juga ya? Sebenarnya mentalnya lagi drop, tapi kan aku udah di booking untuk menjadi MC ya, jadi aku juga harus profesional gitu, nggak bisa ya kadang-kadang kan mungkin netizen atau siapapun itu nggak pernah tahu hatinya kita gitu kan, mereka nggak peduli aku lagi sedih atau enggak, kita harus menunjukkan profesionalisme gitu. Jadi menurut aku ya itu pekerjaan yang harus aku lakukan gitu. Sementara di hatiku nih ya dua dokter ini yang tahu gitu kalau kondisi aku lagi sebenarnya gimana ya. Detik chat kirim foto, tiap detik ini udah better belum kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah dua dokter ini sangat membantu aku supaya aku lebih udah kerja aja tutupin foundation, udah kerja aja happy ya. Makanya yang bisa kalian lihat kan aku kayak nggak ada apa-apa gitu, tapi sebenarnya ya di 2 minggu kemarin ya lumayan ya sangat ngedrop lah gitu. Peri oral itu mengganggu mental sampai mengganggu mental mami. Ya lumayan. Ya menurut aku penampilan fisik ya. Apa aman. Menurut aku pribadi sebagai dokter, penampilan fisik itu akan mempengaruhi psikis. Makanya pada saat kemarin itu harus cepat ditangani. Kenapa? Karena lumayan mengganggu pekerjaan juga. Dan sepengalamanku selain Ola, customerku, pasien-pasienku yang lain juga sama. Jadi stres, gak mau keluar rumah, gak mau ngaca kayak gitu. Dermatitis periodontal tuh menurut kedokteran tuh apa sih istilahnya nih? Ya, tadi udah jawab dulu. Jadi gini, kebetulan kan memang aku tuh maksudnya kondisinya itu memang muka aku seperti itu. Dan juga mungkin aku bingung harus seperti apa. Kemudian aku banyaknya pekerjaan yang harus aku tunda. Gimana pun juga bukan ngomongin status ya, tapi kan saya ini kerja sendiri gitu dengan 3 anak apa segala macam. Kalau pekerjaan tertunda itu membuat saya jadi gimana penghasilan aku, gimana bayar sekolah anak aku, gimana jadi macam-macam gitu. Jadi itu lumayan mengaruh ke mental gitu. Lalu mental breakdown sehingga kalau sampai penampilan aku tidak sesuai, sementara banyak kontrak-kontrak profesional yang harus aku kerjakan, itu membuat efek
buruk buat aku, dan aku juga nggak mau cancel kan, makanya akhirnya ya lumayan cukup stres. Aku harus gimana sih ya, sampai akhirnya aku ketemu sama dokter Gladys gitu loh. Minta breakdown ini sejak kapan mungkin udah ke psikolog atau seperti apa nih? Ya nggak sampai ke psikolog juga, capek curhat. Maksudnya aku ngomong ke beberapa teman, beberapa dokter juga. Ya di sini gini, kadang menurut aku dokter itu bukan hanya sebagai dokter, tapi aku butuh chemistry gitu loh. Aku butuh dokter itu nyambung sama aku, dia menenangkan, dia juga karena dokter Reza ini juga menenangkan, tenang, nggak usah apa-apa segala macam. Ya aku ya jujur aja waktu nelpon Desi sambil agak ya nangis sih. Aku bilang, "Dok, aku harus gimana? Karena kan aku banyak kerjaan, harus ini segala macam gitu ya." Karena ya balik lagi aku harus kerja sendiri, beda kalau punya suami ya gitu loh. Jadi ya alhamdulillah pelan-pelan semuanya bisa di manage dengan baik, diproses dengan baik, aku treatment dengan baik, sampai akhirnya dengan kebesaran hati dokter juga akhirnya aku menjadi ya brand ambassador gitu loh. Dan aku nggak mengangkat brand ambassador itu karena tadi aku bilang true story dan banyak banget masyarakat Indonesia yang kurang aware. Jadi gimana kalau kita angkat supaya kita bisa buat campaign tentang yang terjadi selama ini pada jadi memang apa adanya aja gitu loh. Tapi kemarin di postingan itu banyak yang bilang Yang mana nih, yang mana? Pas Viola nelfon nangis-nangis sampai maaf ya, mungkin kalau bagi orang lebay banget masalah kulit aja sampai begitu. Nah, dokter. Enggak sih, karena kan semua pasien juga biasanya sama aku kalau datang ke ruang konsul jerawat satu aja sama gitu, dan aku pribadi juga kalau misalkan aku ada jerawat satu juga aku nggak mau pergi gitu. Jadi menurut aku pasti padahalnya umumnya wanita yang ada di luar sana pasti, apalagi kalau kan belum pernah mukanya kayak gitu terus tiba-tiba kayak gitu dan dia bingung ini kenapa, penyebabnya apa dan bagaimana. Jadi sebenarnya aku nggak kaget, jadi aku udah berusaha nenangin karena customerku juga banyak. Jadi aku bilang udah tenang, nanti sembuh, karena yang paling penting kita positive thinking dulu gitu. Ya, dan itu maksudnya aku cuman berpikir pengaruh sama penghasilan aja sih gitu loh. Karena gimana pun juga ya udah itu balik lagi kan aku. Iya, butuh ya nyari penghasilan. Berarti di postingan kemarin itu murni minta tolong atas itu help atau bukan gimmick gimana? Jadi ya murni sebenarnya aku satu sisi aku tuh gimana mau minta tolong ya, tapi di sisi lain juga aduh aku lebay nggak ya gitu loh. Jadi sebenarnya itu campur aduk ya, karena gimana pun juga ya aku juga nggak mau sampai ada komentar negatif, which banyak banget komentar negatif, tapi ya sudahlah, itu kan maksudnya kita nggak bisa kontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Manusia bisa komen apa aja, manusia bisa berpikir negatif apa aja, dan itu haknya kalian, haknya semuanya, karena ya aku apa adanya aja gitu. Tapi ya pada saat itu pas ketemu dokter Reza ya alhamdulillah ditenangkan, semuanya ditenangkan. Aku nggak perlu ke psikolog sih ya, nggak sampai sebegitunya, cuman ya memang proses perbaikan kulit dan segala macem ya. Sebenarnya kalau di leher ini masih kelihatan banget sih gitu, cuman di sini kan sudah lumayan hilang, dan aku juga udah ya pakai foundation, jujur aja gitu. Jujur aku tuh nggak jarang banget pakai foundation. Ini gara-gara ini aku terpaksa gitu loh Ya, gitu. tapi kalau Sabrin, backgroundnya amanin ya, jangan sampai kelulusan kliniknya kelihatan. Cara dari mental breakdown sendiri gimana sih? Mental breakdown Dari mental breakdown bisa aja Mbak. penguatannya seperti apa nih? Anak-anak Dan teman-teman nih mungkin. Ya ya gini, aku apapun itu kesedihan yang aku kesedihan yang aku rasa apapun itu aku nggak pernah sharing ke anak-anak gitu. Jadi ya kebetulan anak aku juga nggak terlalu main Instagram ya kan. Jadi ya mereka ya nggak tahu kalau ibunya gimana. Tapi memang anak aku yang Sean, ayo oke mam gitu, dia sempet yang kayak worry gitu karena mamahnya nggak apa-apa, tenang aja gitu. Kemarin juga netizen sempat mengira katanya Momi mau resign vakum dari dunia entertain gara-gara postingan tersebut nih. Kata siapa? Terus aku nyari duit dari mana? Bilangnya sampai badannya sampai apa namanya dibilang apa sih dibilang khawatir akses kemarin. Kenapa? Segala macam
artis sensasi. Takut nggak dibilang artis Oh, sensasi gitu. makanya balik lagi tadi mau dibilang apapun itu kan haknya mereka ya. Maksudnya itu dia balik lagi kita nggak bisa kontrol apa yang mereka akan omongin gitu loh. Itu haknya mereka mau ngomong apapun itu, baik buruk ya sudah itulah gitu. Cuman kan aku apa adanya. Kalau misalnya mereka beranggapan aku seperti ini seperti itu ya itu nggak ada masalah. Aku benar-benar nggak ada masalah. Komentar baik, alhamdulillah. Komentar buruk, alhamdulillah. Karena yang baik akan baik ke mereka, yang buruk akan berbalik ke mereka. Berarti sekarang mental udah aman, baik nih, mental udah aman nih berarti. Kurusan ya. Makin sikap makin body goals nih. Nyari. Ya mungkin lagi nyari pasangan. Ada diet khusus nggak sih Mi atau olahraga? Ya aku kebetulan lagi lari, lagi olahraga gitu ya. Jadi ya kalau nyari pasangan sih enggak sih ya, Bu. Nah, nanti mungkin dokter ada. Boleh. Juga makanannya sendiri gimana sih Mi? Enggak. Ayo bener cepat. Mi berarti mental udah aman setelah ketemu dokter Reza, udah nggak ada kekhawatiran atau mungkin gimana mungkin? Mental aman nih. Aman kayaknya deh. Kalau Mbak aman kalau kan? diajak liburan sama dokter Reza kayaknya. Kayaknya bukan cuma sembuh muka, sembuh dompet juga nggak sih saya? Iya, Canda. saya. Mi jaga makannya gimana Mi untuk badannya sikisat? Oh sudah lagi. Soal apa? Apalagi aku dibilangin kakinya kayak kaki meja ya. Sebenarnya kalau dilihat dokter Reza juga begitu loh. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat aslinya ya body goals loh gitu. Hanya di Apa? Sebenarnya ya itu dia kalau komentar netizen aku urusan aku apa segala macam ya itu terserah mereka. Jadi maksudnya memang ya aku ya hidup sehat aja, aku lari, makan juga banyak gitu, makan juga mie instan juga aku makan, nggak ada maksudnya nggak ada pantangan gitu loh. Tapi ya memang mungkin Tuhan kasih aku seperti ini, ya dikasih cobaan dengan muka, tapi juga alhamdulillah dikasih jadi brand ambassador gitu ya. Jadi kesedihan aku tergantikan dengan menjadi BA. Sekarang BB berapa nih Mi? Sekarang BB idealnya berapa nih? Aku sekarang di 4950. Kemarin habis jatuh itu gimana beratnya? Mungkin sedikit ya, misalkan pasca Udah ya, teman-teman, udah ya. kemarin mungkin efeknya Tunggu sebentar. Apa? Jatuh. Habis ngisi acara itu nih. Habis acara itu ya memang aku kecapean aja, tapi nggak ada masalah. Memang kondisinya sih sebenarnya aku lagi ngedrop masalah itu. Cuman kemarin itu kan aku di lautan manusia, which aku nggak tahu ini jalannya kemana gitu ya, capek banget. Belum makan dari pagi, dari subuh kan sebenarnya aku di situ sampai jam berapa siang itu ya aku belum makan, nggak minum segala macem, ya of course lah dan itu kecapean. Tapi ya udah itu udah aku lewatin. Ya sekarang pun masih agak-agak pusing ya, cuman ya nggak apa-apa, alhamdulillah karena kan maksudnya aku juga butuh klarifikasi, konfirmasi ke kalian semua ya. Ini juga buat teman-teman media juga. Emang nggak bisa lihat orang banyak? Belum pernah kondisi kayak gitu, shock ya, maksudnya bener-bener yang Nggak bisa lihat orang banyak. Karena aku berdesakan, aku tuh tetap takut kan, gimana pun juga kan takut gitu, itu aja sih. panik berarti ya kemarin. Ya lumayan panic attack sih. tapi ada pasca setelah itu mungkin Mengalami sesak efeknya. nafas ya Mi? Kenapa? Kemarin katanya sempat mengalami sesak nafas juga ya? Ya lumayan. Tapi pasca yang di sekarang untuk saat ini udah aman-aman aja kan? Aman. Alhamdulillah. Sampai kemarin dipekerjakan jadi MC, apakah ini juga ngasih tahu bahwa Mami udah ada keberpihakan sama salah satu paslon untuk buka Nah itu rahasia. Insya Allah ya pokoknya itu nggak usah dibahas lagi. Terima kasih ya. Juga tahu siapa sih Mi?